3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil observasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trianto, NIM akhir 013. Saya Yanuar Supriyadi dengan NIM akhir 016. Saya Bayu Nur Setiawan dengan NIM terakhir 036. Saya Avan Sabila dengan NIM akhir 106. Enjoy the video. Baik, kami di sini kelompok 9 yang akan melakukan observasi di Pasar Lempuyangan. Di sini kami juga akan mewawancarai beberapa narasumber di sini, yaitu pedagang-pedagang, tukang parkir, dan petugas keamanan. Alasan kami memilih ekosistem pasar dikarenakan pasar merupakan tempat yang strategis dan pasar dapat menunjang kebutuhan observasi kami. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu percaya bahwa Tuhan itu ada? Iya. Dan selanjutnya, apakah Ibu menjamin hak warga lain untuk memeluk agama masing-masing atau tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agama tersebut? Ya terserah mereka aja. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ya. Yang ketiga, apakah di pasar ini selalu menunaikan ibadah salat berjamaah ketika sudah memasuki waktu salat? Kalau saya sendiri, jarang kalau jamaah. Terus selanjutnya, apakah pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, Iya dong. termasuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sendiri di pasar ini? Iya. Misalnya, apakah pemerintah memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga di pasar ini? Seperti Iya, apa? ada masjid di sini, ada musola, Ya. ada Di sebelah mana ya, Bu ya? di dalam. Dalam. Tapi kalau misalnya mau dari luar bisa, tapi dari belakang sana karena sudah tutup toh. Tapi ada sampai Isya juga bisa buat sholat. Kalau di sini lewatnya yang mana? Kalau ini di sini pokoknya lewatnya nggak masuk pasar. Kalau masuk pasar itu kalau waktu buka pasar itu ini masuk ke dalam yang paling belakang, Jadi pojok belakang. Karena kalau misalnya asar kan udah tutup pasarnya, itu orang luar bisa masuk ke musolanya itu. selanjutnya, apakah di pasar ini pernah terjadi konflik antar umat beragama? Enggak. Untuk sila yang kedua, Bu, kemanusiaan yang sudah beradab. Apakah di pasar ini menghargai hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lain-lain? Iya. Selanjutnya, apakah di pasar ini pernah terjadi penyimpangan seperti pencurian atau keributan? Kalau pencurian mungkin ada, tapi Selanjutnya, apakah di pasar ini selalu menolong sesama jika ada yang membutuhkan? iya rukun lah sebenarnya. Kan ada paguyubannya. Oh misalnya iya, kalau- garis satu. Terus selanjutnya, Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Utami. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu sudah berapa lama jualan di sini? 1,5. 1,5 tahun. Ya kalau bapaknya dulu udah yang pegang pertama kan bapaknya terus buka cabang sekitar, kalau dari bapaknya ke sini sekitar 8 tahunan. Kalau saya sendiri 1,5 tahun di sini.
Ibu sendiri kalau jualan mulainya jam berapa? 3. Jam 3 sore ya? Ya. Di sekitaran sini ada musola. Ada terus sebelah situ Mas, nanti masuk di gang situ ada masjid masuk. Bagaimana Ibu menjalankan ibadah di sela-sela sibuk berjualan? Kalau saya ngasar di rumah, nanti kalau maghrib dan ngisak tetap di rumah di kodok maghribnya, biasanya gitu. Apakah di pasar ini pernah terjadi penyimpangan seperti pencurian nopo keributan? Kalau nggak ada Mas, belum pernah ternyata. Di pasar ini kalau ada orang kesusahan gitu, apakah saling membantu loh? Ada paguyuban. Ada paguyuban. Kalau di pasar ini itu libur napa mboten nek memperingati hari kemerdekaan? Enggak, Mboten langsung. langsung. Apakah di pasar ini pernah mengadakan pertemuan antar pedagang untuk merencanakan inisiatif bersama, diskusi mengenai peraturan perdagangan atau konsultasi bersama untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok? Kalau di dalam enggak, kalau yang di sini enggak. Kalau di Berarti udah beda gitu ya? dalam, iya. Ketika ada yang sudah membeli tapi komplain gitu kalau misalnya makanannya ada kenapa-kenapa atau barangnya ada kenapa-napa gitu, terus komplain minta kembalian ya, minta ganti gitu, gimana tanggapannya jenengan? Alhamdulillah selama ini belum ada komplain. Kita selalu barang fresh terus, new terus. Belum ada barang komplain. Alhamdulillahnya di situ. Apakah di pasar ini mewujudkan kebijakan harga yang adil gitu? Enggak tumpang tindih atau ada yang mateni rego gitu loh? Enggak, stabil Mas. Sama. Apakah di pasar ini ada tugas keamanan untuk menjaga ketentraman pasar? Ada. Ibu, sekian pertanyaannya. Matur nuwun. Di mana Mas? Kalih Ibu sinten? Putri Umaryani. Ibu sampun jualan ten mriki pinten tahun, Bu? 10 tahun. Mulai buka toko niki jam Jam 1 siang. mriki wonten mushola nggih. Wonten tapi di dalam. Bagaimana Ibu menjalankan ibadah di sela-sela sibuk berjualan? Ya waktunya adzan ya tetap ditinggal. Tapi di masjid bukan di pasar. Di masjid sebelah itu ada masjid. Ya, pasarnya kan masjid di musolanya di dalam. Untuk sila yang kedua, Bu, apakah di pasar ini selalu menolong sesama jika ada yang membutuhkan? Sudah ada ya? Jika ada yang membutuhkan. Oh iya, mesti itu saling tolong menolong. Apakah di pasar ini masyarakatnya menerapkan peraturan yang sedang berlaku? Kalau di dalam itu jam 6 sampai jam 1 harus tutup. Kalau di dalam Jam 6 sampai jam jam 6 sampai jam 1 tutup. siang. 6 sampai 1 siang ya, dalam. Apakah di pasar ini pernah terjadi penyimpangan seperti pencurian atau keributan? Oh, nek pencurian sering. Pencurian sering. Kalau tentang keributan? Hah? Keributan? Enggak. Nek pencurian sering tapi belum pernah ada yang ketahuan siapa sing ngambil. Tapi sering. Sila ketelu sih, San. Ayo, wes kowe. Untuk selanjutnya sila yang ketiga, Bu. Apakah di pasar ini libur ketika memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Oh enggak. Enggak, benar ya.
Apakah di pasar ini pernah melaksanakan kegiatan gotong royong? Pernah. Selanjutnya untuk sila yang keempat, Bu. Apakah di pasar ini pernah mengadakan pertemuan antar pedagang untuk merencanakan inisiatif bersama? Ya, ada. Untuk sawalan juga ada. Untuk sila yang terakhir kelima, Bu. Apakah di pasar ini mewujudkan kebijakan harga yang adil atau sama antar pedagang? Apakah di pasar ini ada yang tugas keamanan untuk menjaga ketentraman pasar? Ada. Bisa pun, Bu. Kalau wawancara sama. Nggih. Oh. Setelah mewawancarai beberapa narasumber tadi, kami kelompok 9 memiliki rekomendasi kebijakan-kebijakan untuk pasar Lemboyangan mengenai nilai-nilai dasar Pancasila. Untuk sila yang pertama, yaitu kebijakan koordinator untuk salat berjamaah. Karena di pasar Lemboyangan sudah ada musola, tetapi masih banyak yang melakukan salat individu. Untuk sila yang kedua, pemasangan CCTV. Karena masih banyak pencurian, tetapi pedagang tersebut tidak tahu kalau ada yang mencuri. Nah, dengan adanya CCTV, maka pedagang tersebut bisa tahu siapa yang mencuri. Untuk sila yang ketiga, meliburkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Karena di pasar Lemboyangan ketika tanggal 17 Agustus itu masih buka. Jadi, untuk ada rasa nasionalisme, maka pasar Lemboyangan harus tutup untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk sila yang keempat, mengadakan rapat setiap 1 bulan sekali. Karena untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah mengenai perdagangan. Untuk sila 5 yang terakhir, yaitu menegaskan kewajiban membayar pajak bagi semua pedagang yang ada di pasar. Nah, karena di pasar Lemboyangan ada beberapa pedagang yang tidak taat membayar pajak. Nah, mungkin itu saja rekomendasi kebijakan-kebijakan dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok observasi kami di pasar Lemboyangan yaitu sudah menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila seperti gotong royong, saling membantu sesama, dan tidak membeda-bedakan masyarakat tertentu. Baiklah, sekian hasil observasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.